Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masuk ke Zulqa'dah tanggal berapa ya? Tanggal minggu terakhir ya? Belum ya? Oh iya, maksudnya kalau minggu terakhir, minggu depannya siap-siap bagi yang mau kurban harus segera cukur cukur semua rambut, semua bulu, kuku juga dipotong, karena kalau sudah masuk 1 Zulhijjah bagi yang mau kurban ya, untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, hendaklah orang yang mau berkurban menahan diri untuk tidak memotong rambut dan juga kukunya, rambut dan bulu serta kuku-kukunya. Tapi nampaknya belum minggu terakhir ya. Hari ini kita akan membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari yang berisi hadis-hadis adab, hadis-hadis akhlak yang menjadi pedoman perilaku kita dalam kehidupan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan juga orang-orang soleh terdahulu. Hadis yang ke-118 masih berkisar tentang tetangga yang buruk ya. Al-jarsu, tetangga yang buruk. Jadi ada ulama su, ada jarusu, ada zaujah su juga ya. Ada istri yang buruk, ada ulama yang buruk, ada tetangga yang buruk. Ulama su dulu pernah kita bahas. Kemudian zaujah as-sayyi'ah atau su itu juga pernah kita bahas. Nah, sekarang yang sedang kita bahas adalah al-jarusu, tetangga yang buruk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Musa, beliau bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan ditegakkan, tidak akan dimulai hatta yaqtula rajulu jarahu, hingga ada seorang laki-laki membunuh tetangganya. Kalau sudah ada fenomena seseorang membunuh tetangganya, itu pertanda kiamat sudah dekat. Dan kita pernah membahas tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat yang kecil itu, tanda-tanda yang kecilnya ada sekitar 126 atau 130. Dan itu semua sudah terjadi sekitar 90 tanda di zaman sekarang. Jadi ada ulama yang menganalisa, beliau ini profesor doktor ilmu hadis di Saudi Arabia, pakar ilmu hadis. Beliau menghitung, menjumlah, menulis dari 130 tanda kiamat, tanda-tanda yang kecil, karena tanda besarnya hanya 7. Dari seluruh 130-an tanda kiamat, tanda yang kecil, itu 90 tandanya sudah terjadi. Berarti tinggal 40 tandaan lagi belum terjadi. Kalau 40 tanda sudah terjadi, berarti tinggal masuk ke tanda yang besar. Seperti 7 tadi, 7 tanda besar. Matahari terbit dari barat, turunnya Isa al-Masih, kemudian turunnya Dajjal dulu, lalu dibunuh oleh Isa al-Masih. Kemudian tanda-tanda yang lain, termasuk juga muncul api dari Jazirah Arab sehingga mengusir manusia yang ada di sana, terdorong ke arah lain. Juga tanda-tanda besar lainnya ya.
Itu kalau sudah terjadi berarti kiamat sudah hampir ketok palu. Orang beriman meninggal. Orang beriman sudah meninggal karena ditiup angin yang lembut, semua orang meninggal. Tinggal yang ada di dunia adalah orang-orang jahat. Makanya ada hadis, la taqumus sa'ah illa ala asyrarin nas. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang jahat. Jadi orang beriman sudah wafat duluan, ada sebuah angin yang berhembus itu mewafatkan semua orang beriman. Jadi kalau dengan angin dingin itu kita nggak wafat, kalau dengan angin sejuk itu tidak wafat, berarti patut khawatir kita termasuk bukan orang beriman. Makanya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang jahat. Orang yang ditakdirkan ketemu dengan kiamat berarti orang jahat. Berarti orang jahat. La taqumus sa'ah illa ala asyrarin nas. Kiamat tidak akan ditegakkan, tidak akan dimulai kecuali kepada orang-orang jahat. Orang berimannya sudah wafat duluan, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kelak nanti di hari akhir itu, hari terakhir matahari muncul itu, matahari itu tiap hari setelah terbenam itu dia menghadap Tuhannya, bersujud di hadapan Tuhannya, lalu setelah itu minta izin untuk terbit esok hari. Jadi matahari itu tiap selesai terbenam itu bersujud di hadapan Allah dan minta izin besok mau terbit lagi. Di hari akhir dia terbit, dia minta izin untuk terbit esok hari, tetapi Allah tidak mengizinkan dan mengatakan, keluarlah kamu di tempat kamu terbenam. Artinya tuh kamu jangan terbit dari arah timur ke barat, tapi sekarang terbitlah kamu di tempat terbenam kamu, terbitlah dari barat. Mulailah kiamat. Jadi tiap hari itu semua benda langit, semua alam semesta ini sujud kepada Allah, tasbih kepada Allah, semua berzikir kepada Allah, semua sujud kepada Allah SWT, sampai-sampai matahari minta izin untuk terbit esok hari, tapi Allah tidak izinkan. Makanya kita alhamdulillah Allah beri hidayah, Allah bimbing dalam keimanan, tidak menyembah matahari, karena matahari hanyalah satu benda kecil dibanding Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada apa-apanya. Sehingga janganlah kita mengaitkan keilmuan kita dengan matahari. Dulu ada satu buku pelajaran anak SD menuliskan di Arab Saudi ya, bahwa matahari telah memberi energi kehidupan kepada umat manusia. Ditegur sama muftinya, ganti buku itu, tarik. Tulis, Allah yang memberikan energi kepada semua manusia. Matahari itu ditakdirkan Allah memberikan cahaya yang menjadi energi buat manusia. Itu bagaimana para ulama menjaga akidah anak-anak sejak usia dini. Ini orang melolos benar, bebas karena semuanya dikembalikan kepada alam. Bahkan iklan pun disebutkan alam telah memberi kita air yang melimpah, nah, gitu kan. Kemudian kehendak alam murka, alam marah dan lain sebagainya. Jadi dinisbatkannya pada alam. Karena apa? Karena tadi kita ini aqlaniun, bukan mengacu kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadisnya adalah la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hingga ada seorang laki-laki membunuh tetangganya. Berarti kalau ada seseorang sudah berani membunuh tetangganya, maka itu tanda kiamat akan dekat, akan segera ditegakkan. Wa akhahu wa abahu, dan membunuh saudaranya dan membunuh bapaknya. Artinya tidak akan terjadi kiamat hingga ada orang berani membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, membunuh bapaknya. Fenomena anak membunuh orang tua sudah banyak, bukan satu, bukan dua. Kita sering mendengar berita itu. Seorang anak menggorok ibunya karena dia minta motor, tidak dikasih. Padahal motornya itu juga buat kriminal, bukan buat kebutuhan atau lain sebagainya. Ya. Terakhir di televisi diberitakan seorang anak membunuh bapaknya karena menegur sesuatu, ditegur tidak terima dia. Nauzubillah min dzalik. Nah itu kata Nabi SAW, kalau ada model begitu itu tandanya kiamat sudah dekat. Kalau ada orang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, membunuh bapaknya, abahu, maka itu kiamat sudah sangat dekat. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Kita mungkin kalau dengan hadis ini ditambahkan bertambah bukan 90 91 mungkin ya. Tadi kita sampaikan Profesor Doktor ahli hadis itu pernah mengatakan ya, Syekh Arifi itu kan beliau doktor ilmu hadis ya, itu mengatakan bahwa dari 130 tanda kiamat sugro 90 tandanya sudah terjadi. Sehingga dari 130 90 sudah terjadi, sehingga kita bukan menunggu ya, tinggal sekitar 40 tanda lagi belum terjadi. 40 tanda ini selesai, maka tinggal tanda-tanda besar yang 7 itu yang belum ada yang terjadi satupun. Mudah-mudahan hal itu masih jauh, dan tidak segera ditegakkan kiamat. Berikutnya adalah hadis ke-119. Ini tentang masih juga bab tetangga yang buruk atau seseorang yang menzalimi tetangganya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW pernah dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah." Ada seorang wanita namanya fulanah, enggak disebutkan. Ini bagian dari adab supaya tidak disebutkan keburukan seseorang. Fulanah. Kalau masalah yang buruk-buruk biasanya fulanah. Tapi kalau yang baik suka disebutkan inna Aba Abdurrahman, inna Aba Sulaiman, inna Aba Abdullah seterusnya. Tapi kalau yang buruk inna fulanah atau inna rajulan, au ja'a rajulun dan lain sebagainya. Inna fulanata, sesungguhnya ada seorang wanita bernama fulanah. Fulanah itu kalau bahasa kitanya nganu, si nganu, fulanah, nganu, ya. Si anu gitu fulanah. Taqumul lail, rajin sholat malam. Ada seorang wanita rajin sholat malam, tahajud. Wa tasumun nahar, berpuasa di siang hari, rajin puasa, rajin qiyamul lail. Wa taf'al wa tasaddaq, beribadah dan bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia rajin menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nah, ibu-ibu rata-rata lisan ibu masalahnya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Wanita ahli ibadah, ahli sedekah, ahli sholat, ahli tahajud, tapi lisannya tajam kepada tetangga. Kata Rasul, la khaira fiha, teu aya alus-alusna eta awewe, bahasa orang itu. Tidak ada baiknya itu perempuan. Hiya min ahli nar, ini lebih tegas lagi, dia ahli neraka. Kalau Rasul yang mengatakan paten, karena beliau yang tahu siapa yang penghuni neraka, siapa yang bukan penghuni neraka, berdasarkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu fulanah tusallil maktubah, tapi ada seorang wanita tusallil maktubah, hanya melaksanakan sholat wajib saja. Maksudnya tidak ditambah dengan qiyamul lail, tahajud, tidak juga rajin puasa di siang hari. Nyata tahajud nate sacukupna mungkin, bahkan mungkin tidak. Puasa juga siang hari tidak. Hanya sholat wajib saja. Tusallil maktubah, sholat wajib saja. Wa tasaddaq bi aswar. Kalau pun sedekah bi aswar, dengan ya remeh-temeh. Sedekahnya kecil. Sedekahnya itu sedikit, aswar. Wala tu'dhi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya. Ahadan, siapapun. Qala Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah, dia adalah termasuk ahli surga. Luar biasa ya, perhatian Islam kepada tetangga dan juga perhatian Islam kepada kezaliman. Dan kezaliman itu yang paling sederhana adalah kezaliman lisan. Makanya ada hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain itu merasa nyaman dari lisan dan perbuatannya. Kalau orang lain merasa nyaman dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, tahuilah bahwa kita adalah muslim hakiki, muslim sejati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muslimu, seorang muslim adalah man salima, yang selamat. Man salima, al-muslimun, orang-orang lain, min lisanihi, dari kejahatan lisannya, wa yadihi, dan kejahatan tangannya. Nah, di sini hadis sahih dalam kitab Adabul Mufrad ya.
disahihkan juga oleh Al-Albani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ada dalam kitab Silsilah As-Silsilah As-Sahihah bahwa perempuan solehah, perempuan baik, perempuan ahli sedekah, perempuan ahli tahajud, tapi dia buruk lisannya kepada tetangga, maka kata Rasul, la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk ahli neraka. Nauzubillah. Pastikan istri-istri kita, pastikan anak-anak gadis kita, pastikan. Nah, istrinya 2 kali tadi. Karena zaman karena banyak ya. Istri-istri pastikan mereka dapat menjaga lisannya, terutama dari tetangga. Karena ini yang paling lumrah para ibu ini, paling lumrah para ibu ini. Paling mudah melontarkan perkataan yang menyinggung dan menyakiti tetangganya. Mendingan sholat wajib hungkul, tara tahajud, tara puasa, tapi lisannya bagus. Kalau lihat hadis ini, ketimbang dia rajin ibadah tapi mulutnya tajam kepada tetangga. Sampai Rasul mempersaksikannya, hiya min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Dan bagi yang satunya lagi, hiya min ahli jannah. Berikutnya adalah Rasul SAW bahkan ketika bahasa kita mungkin ketika bercumbu dengan Aisyah lah, kalau bahasa vulgarnya mohon maaf ya. Ketika Rasul SAW bahkan berduaan dengan Aisyah itu saat itu sedang haid. Rasul tidur di paha istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasul katakan, wahai Aisyah, pesannya itu adalah la tu'dhi jaraka fi syatihi, jangan kau sakiti tetanggamu. La tu'dhi jaraki fi syatihi, jangan kau sakiti tetanggamu bahkan dalam yang ia miliki, baik itu hewannya, baik itu barangnya, baik itu kepemilikannya. Jangan kamu sakiti tetanggamu ataupun nyinyir ataupun apapun. Bukan tetangga itu saja, tapi barang-barang miliknya jangan disakiti. Kalau dia punya kambing misalkan, jangan kau sakiti kambing tetanggamu. Kalau dia punya kucing, jangan kau sakiti kucing tetanggamu. Sampai itu pesan Rasul. Bahkan ketika Rasul sedang tiduran di atas paha istrinya. Dan kisahnya panjang, tidak saya bacakan. Itu Aisyah sampai mengatakan, ya Rasul, aku sedang haid. Masa engkau tiduran di paha saya? Kata Rasul, yang haid kan itunya, tutup aja itunya. Tapi selain tempat haidnya itu suci dan boleh disentuh oleh suaminya. Jadi ini juga memberikan hukum pada kita bahwa wanita haid itu yang nggak boleh hanya tempat haidnya. Selain tempat haid boleh diistimta, boleh disentuh, boleh dinikmati. Berdasarkan hadis ini. Dalam keadaan seperti itu pun wasiat Rasul kepada Aisyah adalah la tu'dhi jaraki, kamu jangan sakiti tetanggamu fi syatihi, bahkan dalam kambingnya. Jadi jangan kau sakiti tetanggamu, bahkan kambingnya pun jangan kau sakiti. Bayangkan, domba tetangga ulah dikanyinyeri, ulah dinyinyeri, komodi tetangganya. Kucing tetangga ulah ditalapungan kan. Domba tetangga, kemudian sepeda tetangga di bajret kan gitu kesalahan, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalaupun kita mau memotong pohon tetangga, izin dulu, Pak, ini pohonnya masuk ke rumah saya, ini ngahiuman menghalangi matahari, saya pangkas ya. Oh silakan pangkas, jangan langsung main pangkas, karena kata Rasul, jangan kau sakiti tetanggamu, bahkan kambingnya pun jangan kau sakiti. Fisyati, syatun itu kambing, domba ya. Ini adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Imam Al-Albani memasukkannya ke dalam hadis yang lemah. Tetapi hikmahnya adalah Rasul mengatakan jangan kau sakiti tetanggamu, bahkan kambingnya pun jangan kau sakiti. Hadis yang ke-121 ini menguatkan hadis sebelumnya. Rasul SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak nyaman dengan kezalimannya. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya sampai tidak nyaman karena perbuatan zalim orang tersebut. Jadi kalau ada dua orang bertetangga, lalu tetangganya itu merasa
terus saya nggak nyaman nih sama tetangga saya karena dia zalim terus, zalim dengan lisannya, zalim dengan perbuatannya. Maka kata Rasul, tetangga yang seperti itu, yang suka menzalimi tetangganya, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Nauzubillah min dzalik. Nah, bab berikutnya adalah la tahqiran najaratun li jaratiha walau firsanasyatin. Nah, ini anjuran kita memberi hidayah meskipun dengan barang yang sangat murah, yang sangat sederhana. Bahkan ulama sampai mengatakan hadiah yang paling afdol itu hadiah yang paling sederhana. Karena apa? Karena itu tidak akan membuat berat orang yang diberinya. Dan juga kalau dia mau membalas tidak memberatkan, tidak membuat kesulitan jika itu mau dibalas hadiahnya. Pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bahwa hukum hadiah itu lebih dekat kepada hibah, sedekah atau lebih dekat kepada hutang. Hadiah itu hutang atau sedekah? Hutang itu kata madhab yang satu yaitu Syafi'i dan Hanafi bahwa hibah itu ada, hadiah itu adalah hutang. Tapi kalau kata Imam Malik hadiah itu ya sedekah. Hadiah itu sedekah. Artinya kalau kita berpendapat dengan mazhab yang pertama, maka setiap hadiah orang, setiap hibah orang harus dibalas. Berdasarkan hadis karena Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Adalah Rasulullah SAW senantiasa menerima hidayah wa yusibu 'alaiha dan membalasnya. Hadiah. Karena Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Adalah Rasulullah SAW senantiasa menerima hadiah wa yusibu 'alaiha dan selalu membalasnya. Berarti di sini jadi dalil kuat bagi ulama yang berpendapat hadiah atau hibah adalah hutang. Kalau ada orang yang ngasih kita hadiah, orang ngasih kita hibah, dibalas karena itu semacam hutang. Makanya di beberapa daerah ada yang berpendapat dengan ini. Kalau habis ngasih kondangan itu dicatat. Ada yang kondangan dicatat. Ya, Pak Bambang ngasih misalkan sekian, Pak Dede ngasih. Nanti ketika yang bersangkutan teman kita itu punya hajat lagi, kita ngasih lagi. Sebaliknya semacam membalikan hadiah, mengembalikan hibah, mengembalikan hadiah. Rantangan diisian deui biasanya. Ya. Rantang diisian deui. Rantang diisian deui. Masih ke tidak sesuai dengan harga atau gimana gitu. Yang penting yusibu 'alaiha, membalasnya. Membalas kebaikan. Makanya hadiah itu yang sederhana saja supaya yang diberi hadiah itu tidak keberatan membalasnya. Ulama berpendapat hadiah yang paling afdal itu hadiah yang paling sederhana. Paling sederhana supaya yang bersangkutan tidak keberatan dan tidak merasa sungkan ketika mau membalasnya. Pendapat yang kedua, hadiah atau hibah itu adalah sedekah. Jadi tidak perlu dicatat-catat, tidak perlu merasa berkewajiban mengembalikan hadiah tersebut karena hadiah itu min babis sedekah, hanya berharap sedekah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mau ambil pendapat yang mana, tapi menurut saya mah di tengah-tengah saja. Kalau kita sanggup membalasnya, balas hadiah itu. Kalau tidak sanggup ya sudah, jadi sedekah buat dia. Cuma sekedar tahu hukum ya perlu tahu. Oh ternyata kenapa orang itu kalau ngasih hadiah hibah itu dicatat supaya bisa mengembalikannya. Karena tadi berdasarkan hadis Rasul itu kalau diberi hadiah pasti membalas dan mengembalikan hadiah. Jadi ada dua pendapat dalam bab ini. Dari Amr bin Muaz al-Ashhali dari dari neneknya. Neneknya ini meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, nini ngariwayatkan hadis. Urang mah di pesan hadis tidak anjing teh hilap deui. Anjing teh hilap deui urang hadis. Ini nini ngariwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata nini tersebut, qala li, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya nisa'al mu'minat, wahai wanita-wanita mukminah. Jangan diartikan wahai wanita-wanita yang percaya. Wahai wanita-wanita yang beriman. Ya. La tahkiranna imra'atun minkunna li jaratiha. Jangan menganggap kecil hadiah yang diberikan kepada teman atau tetangganya. Walau qura isyatin muharraqa, meskipun dengkul domba nututung.
Begitu. Ini kiasan. Jadi beri hadiah tetanggamu, beri hadiah temanmu, meskipun dengkul domba di Arab dipicena Pak, ceker. Ceker apa? Nu tutung. Ya bikin. Jadi maksudnya teh dengkul tutung ge bikeun sebagai hadiah. Latah kirona, jangan kau remehkan nilai hadiah itu. Makanya dari sini ulama menganalisa hadis-hadis seperti ini dan berkesimpulan bahwa afdalul hadiah itu aisaruha, bahwa seafdal hadiah adalah yang paling mudah, wa akhafuha, dan paling khafif, yang paling ringan untuk membalasnya. Khafif, ringan. Syai'un shagir, sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah. Kata Nabi bahkan kalau ada ceker tutung di imah, ceker domba ditutung, bikin tetangga hadiah sebagai hadiah. Nyai orangnya ulah tutung teuing lah. Maksud Nabi juga mungkin bukan ngasih ceker tutung, tapi ceker asak harus bumbuan begitu. Ya begitu. Sebagai kias saja, kalaupun tidak ada apa-apa kasihkan meskipun ceker tutung. Nah, di riwayat lain masih seperti tadi Nabi bersabda dari Abu Hurairah, ya nisa al-muslimat. Kalau tadi ya nisa al-mu'minat, ini ya nisa al-muslimat. Wahai wanita-wanita muslim. Ya nisa al-muslimat, ya nisa sampai 2 kali. La tahkironna, jangan kau anggap remeh memberikan kepada tetanggamu walau firsina syatin, meskipun hanya dengan sesuatu yang kecil dari bagian tubuh domba. Jadi maksudnya kalau kita punya domba ataupun daging ataupun sebagainya, meskipun ada bagian kecil, firsin, syai'un shagir, berikanlah sebagai hadiah kepada tetangga kita. Mun aya namanya segala rupa lah, bisa dikonversi, ya bisa diganti, ya tidak mesti domba saja. Tapi itu kiasan dari Rasul, bahkan yang kecil pun dikasihkan. Hadis lain, ma'idha tobah tamarapatan, kalau kau memasak kuah, fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya, kemudian bagikan jironaka, lalu bagikan tetangga-tetangga. Artinya apa? Lamun orang makan bikin sop ayam, hayam ngagodog sop ayam, hayam nanti ngan tilu misalkan, terus we kuahna saember. Royko terus geber ku royko jeung Megi gitu. Lapan sayur. Kemudian sayuran kasihkan itu. China kata tetangga. Itu kias dari Nabi SAW. Bahkan kalaupun hanya memiliki sedikit daging, banyakin kuahnya. Lalu bagikan itu kuah-kuah itu kepada tetangga. Sampai segitunya gitu. Pesan Rasul SAW kepada tetangganya. Bab syikayatul jar. Ini masih bab tentang kezaliman para tetangga. Nanti kita masuk ke bab berikutnya tentang yatim dan janda. Untuk janda ini mungkin harus lebih dikecilkan volumenya. Ya, bagaimana kita menyantuni dan menolong mereka. Bab syikayatul jar. Haddatsana Ali dan seterusnya dari Abu Hurairah, qala rajulun, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li jaran yu'dini, aku punya tetangga tapi tiap hari itu menyakitiku. Apa salah Rasul? Qala intolik, pergilah kamu, fa akhrij mata'aka ila tariq, keluarkan seluruh barang rumahmu ke jalan. Jadi ada sahabat ngadu ke Rasul, tetanggana teh butut akhlakna. Kata Rasul, pulang kamu, keluarkan barang-barangmu dari rumah, seolah kamu mau pergi dari tempatmu. Gitu. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, lalu orang itu mengamalkan saran Rasul, barang-barang rumahnya dikeluarkan semua. Semua tetangga itu melihat. Fajtama'an nas, orang-orang berkumpul. Nah, ada apa ini dia sampai mengeluarkan barang-barangnya mau pergi? Kenapa pergi? Kan pada nanya tuh. Ada apa? Faqalu masya'nuka. Mun bahasa kitanya mah, Kang aya naon? Sampai ngaluarkeun kulkas, naon eta? Kursi, lomari dikeluarkan sadaya. Aya naon? Qala dia mengatakan li jarun yu'zini. Li jarun yu'zini ay zolamani, aku punya tetangga selalu zolim kepadaku, jadi tidak baiklah. Aku punya tetangga yang tidak baik. Fadzakartu lin Nabi SAW, lalu disebutkan hal itu, cerita itu kepada Nabi SAW. Faqala intolik fa akhrij mata'aka ila tariq. Nabi pun berpesan sama seperti itu. Tadi pesannya seperti demikian, juga ini pesannya juga
sama dengan kalimat kata yang sama. Faja'alu yaqulun Allahumma la'nahu, sehingga orang-orang yang melihat kelakuan tetangganya itu mendoakan dia, Allahumma il'anhu, artinya ya Allah kutuklah tetangga seperti itu. Kutuklah. Ya Allah il'anhu, laknatlah tetangga semacam itu. Yang jahatnya tadi. Yang jahatnya tadi, bukan yang ke Rasul tadi, bukan tetangga yang ngadu ke Rasul, tapi tetangga yang dicurhatkan oleh tetangganya itu kepada Rasulullah. Jadi dia keluarkan barang-barangnya dari rumah, orang-orang kumpul, lalu bertanya, Kang, ayo naon, kenapa sampai ngeluarin barang-barang ini? Dia mengatakan, saya punya tetangga tapi buruk akhlaknya, sering menzalimi saya dengan ucapannya, dengan sikap dan sebagainya. Lalu orang-orang kumpul dan mengatakan, ya Allah, laknatlah tetangga semacam itu. Nah, ikhzihi, hinakanlah tetangga semacam itu. Fabalaghahu fa'atahu faqala irji' ila manzilik fa wallahi la udik. Sampai tetangga itu akhirnya sadar dan paham, mengerti. Lalu mungkin karena orang-orang mendoakan dia dengan keburukan, dia pun akhirnya taubat, insaf, minta maaf ke tetangga yang dizaliminya itu. Kang, hapuntennya moal sekali-kali di abi tobat. Sieun ka Allah, sieun dikutuk ku doa-doana kaum muslimin. Akhirnya dia menjadi tidak menyakiti lagi. Berubah dari tetangga yang zalim menjadi tetangga yang soleh, yang baik. Wallahi la udika, demi Allah aku tidak akan menyakitimu lagi. Jadi ini kalau ada kita punya tetangga yang buruk, tetangga yang tidak baik, mangga Pak, lomari, kulkas keluarkan. Keluarkan sadayana. Kursi butut, kursi nu hade keluarkan sadayana. TV keluarkan. Antirana set up box keluarkan we nonton di luar. Pundung nanti orang-orang bertanya, naon? Iya tetangga parah ya. Ini saja. Lalu didoakan, ya Allah semoga engkau kutuk dia dan hinakan dia. Nah, orang tetangga yang zalim tadi takut dengan doa-doa itu. Akhirnya, Pak, masuk, apunten. Tapi nyuhun kenampura terus menyinjiri selama menzalimi, dan saya bersumpah demi Allah tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Kalau orangnya hatinya masih bersih, hatinya masih ada, hatinya masih lurus. Zaman ayeuna mah pek wae ini. Kalau masing nanti barang-barang segala macam pami bade ayo pangarentalkeun mobilna bade ka mana misalnya gitu kan. Zaman sekarang mungkin begitu. Kalau zaman dulu hati masih bersih, hati masih tulus, hati masih jernih. Digituin tuh langsung peka. Oh ini berarti orang ini merasa terzalimi dengan perbuatan saya. Sampai ngadu ke Rasul. Sampai orang-orang mendoakan dia, ya Allah laknatlah dia, kutuklah tetanggaku dan hinakan dia. Bukan hanya dia yang berdoa, orang-orang sekitar, tetangga sekitar mendoakan dia. Orang dulu takut sama doa. Orang aya nama wani ka doa. Wani pek wae ngadoa. Sok wae ngadoa teh sieun. Buktina apa? Orang secara badan di jalan arogan, orang anu nanti kelapot bising, orang anu arogan di jalan, itu kan didoakan oleh orang-orang jalan yang lain. Kita lebih takut dengan doa orang semacam itu daripada dengan yang lain. Kenapa? Karena kata Rasul, salasu dakwatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 1 shaim, 2 musafir, 3 adalah musafir, kemudian shaim, kemudian mazlum. 1 adalah orang yang dalam keadaan puasa, 2 orang dalam keadaan di perjalanan, yang ketiga orang yang dizalimi. Itu doa 3 orang yang tidak akan tertolak langsung ke langit. Nah kalau kita arogan di jalan atau knalpotnya gandeng sampai telinga orang bising, bahkan ada knalpot yang nyorot ke mata yang menyakiti, itu orang yang di belakangnya ngadoakeun si modar sih. Itu Allah akan buat perhitungan dengan orang itu. 1 orang yang mendoakan si modar itu, 1 dia dalam perjalanan, doanya mustajab. Yang kedua bisa jadi dia itu merasa terzalimi, mustajab. Yang ketiga buah-buah kerpuasa deh, wah ngumpul eta tilu-tiluna. Tiluan anu moal ditolak doana. Musafir, orang puasa, orang dizalimi. Itu di jalan yang paling ditakutkan oleh kita adalah doanya orang yang kita zalimi secara tidak langsung. Kenapa orang tarik? Orang merasa terganggu. Sing torek sia ceuli. Didoakan gitu bisa ijabah. Ya. Bahkan orang terzalimi itu kata hadisnya wa in kana kafiron. Bahkan kalau yang dizalimi itu orang kafir, kalau dia minta kepada Tuhan diijabah oleh Allah SWT.
Walaupun orang kafir. walaupun orang kafir. Karena hakikatnya orang kafir itu Tuhannya juga Allah, hakikatnya. Cuman dia salah arah, nyembahnya yang lain. Tapi Tuhan aslinya Allah, cuman dia tidak ngaku saja. Kata Rasul, ittaqu da'watal mazlum, takutlah olehmu doa orang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, tidak ada hijabnya. Nembus langsung ke langit. Wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Bayangkan di jalan orang ngegandengan batur, aku kenal pot atau aku angin ngebeleduh gitu, lalu di belakang itu ngedoa, wah itu parah itu, akan membuat sengsara itu orang yang didoakannya. Coba doa gitu mah kadang doa nanti mau langsung parah, langsung parah gitu, sing torek sih ya, sing modar sih ya, dan lain sebagainya. Nauzubillah, kita takut dengan doa seperti itu. Sing tabrakan, nauzubillah. Mending mau doa orang masih bijak itu kan, sing soleh budak teh eta nu kenal pot nabi sing soleh misalkan. Masih mending kalau yang doanya orang bijak seperti itu, tapi rata-rata enggak. Kadang kita kesel sing modar ya gitu kan. Sing nauzubillah. Jangan kita mengganggu hak umum dengan tadi kebisingan knalpot ataupun arogan jalannya, kemudian angin yang ngebelenggu ke belakang. Itu harus dipahami oleh orang. Kalau orang pemahaman basis pemahaman seperti itu, tidak akan dia menzalimi orang lain. Saya kalau knalpot bising, ini orang terzalimi. Harus ada kepekaan semacam itu. Kalau saya knalpotnya ada anginnya, orang di belakang kena anginnya, terzalimi. Kalau saya arogan, kecuali darurat ya, mungkin supir ambulan dan sebagainya, darurat lah, itu orang terzalimi. Dan bisa jadi dia karena kekesalannya berdoa kepada Allah, dan dia termasuk orang yang ijabah. Satu musafir di jalan, yang kedua dia adalah terzalimi, yang ketiga bisa jadi dia sedang puasa di antara mereka. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan macam-macam ketika kita berkenaan dengan hak umum ya. Itu pengingat dari Rasulullah SAW. Nah, di hadis yang lain ada tambahannya. Rasul mengatakan inna la'natallahi fawqa la'natihim. Jadi tetangga yang tadi merasa terzalimi itu mengeluarkan barang-barangnya, lalu orang-orang mendoakan semoga Allah melaknat, mengutuk tetangga yang jahat itu dan menghinakannya. Nah, ditambahkan dalam hadisnya ini ungkapan dari Rasulullah SAW, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Sesungguhnya laknat Allah itu di atas laknat-laknat orang yang mendoakannya itu. Artinya apa? Artinya kalau orang-orang sudah mengutuk perbuatan tetangga tersebut, Allah itu jauh lebih mengutuk lagi tetangga semacam itu. Inna la'natallahi fawqa la'natihim. Sungguhnya laknat Allah, kutukan Allah adalah di atas kutukan-kutukan tetangganya itu kepada tetangga yang jahat tersebut. Itu berkenaan dengan cara kalau kita punya tetangga zalim, caranya keluarkan barang-barang kita sesuai dengan petunjuk Rasul ya. Keluarkan barang kita, kulkas segala macam, TV keluarkan segala macam, kemudian biar orang-orang tahu, biar malu itu tetangga, karena merasa tidak betah, dia akhirnya nggak nyaman dan taubat dari kezalimannya. Ada sahabat penasaran, ya Rasulullah, kenapa tetangga lagi gitu. Ada di sini. Ada apa sih ya Rasul, kenapa tetangga terus yang dibahas dan didorong untuk kita berbuat baik. Sampai Rasul mengatakan, mazala Jibrilun yusini bil jar hatta zanantu annahu ja'ilun lahu mirasan. Ya itulah, karena Jibril setiap saat mengingatkan aku tentang tetangga. Gitu. Kata Nabi, karena Jibril setiap saat mengingatkan aku tentang hak tetangga. Bahkan aku mengira jangan-jangan Jibril suatu hari nanti nyuruh saya untuk membagi waris saya kepada tetangga. Tapi ternyata tidak sampai mewasiatkan waris. Saking harus berbuat baik. Nabi mengira ini Jibril ini tetangga lagi. Ada apa? Jangan-jangan suatu saat Jibril nyuruh saya bagi waris kepada tetangga saya. Tapi itu tidak terjadi. Artinya tidak sampai tetangga itu mewarisi atau mewariskan kepada tetangganya. Berbuat baik wajib, tapi saling mewarisi tidak ada. Itu mah adalah sangkaan Rasul ataupun semacam praduga Rasul, jangan-jangan Jibril suatu hari nanti akan menyuruhku untuk membagi waris kepada tetangga. Tetapi itu tidak terjadi. Jibril tidak sampai mewasiatkan warisan kepada para tetangga. Nah, ini juga masih tetangga, tapi ini Garlut tetanggana, Garlutnya.
manawi aya tetangga gelut di kampung masalahnya Pak. Di kampung kalau ada masalah itu langsung keluar buat celurit dua-duanya carok. Celurit di sewang sok. Begitu. Ada lagi buat celurit bawa bedog pas petepang sok lah tukar tambah gitu. Celurit yang bedognya tukar tambahan. Kana Sauban yaqul. Ini berarti apa ini asar ya. Sami itu yakni Aba Amir al-Himsi qala kana Sauban yaqul ma min rajulaini tidaklah dua orang laki-laki yatasaraman garlu pasya fauqa salasati ayyam lebih dari 3 hari fayahlika ahaduhuma lalu salah satu di antara keduanya binasa famata wa huma ala dzalika minal musaramah lalu kedua orang ini satunya mati satunya tidak tapi keduanya masih dalam permusuhan illa halaka jami'an kecuali keduanya celaka dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau ada dua orang muslim pasea nu hiji menang nu hiji eleh tapi kedua-duanya masih dalam rangka pasea sampai meninggalnya itu kedua-duanya celaka. Persis seperti dalam hadis al-qatil wal maqtul finnar. Kalau dua muslim bersengketa yang membunuh yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena yang dibunuh sebenarnya mau membunuh temannya tapi keduluan. Ini juga sama, bukan hanya membunuh, berkelahi, berantem begitu, bersengketa dan sampai terjadi perkelahian. Kata Rasul, kalau satunya selamat, satunya kena korban, maka kata Rasul, kata sahabat tadi meriwayatkan tentunya maknanya dari Rasulullah SAW, dua-duanya adalah celaka. Wa ma min jarin yazlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Juga dua tetangga yang saling punya masalah, saling punya doginah, punya kekesalan. Satunya mungkin sudah tobat, satunya belum, ataupun satunya berhasil menzalimi tetangganya, maka itu kalau tidak sampai mereka berdamai adalah illa halaka, akan binasa, akan celaka. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak punya masalah dengan tetangga. Kasus Qabil dan Habil. Itu mah saudara Pak Ji. Iya. Kisah saudara yang syirik. Jadi dulu itu anak Adam itu kan punya beberapa anak. Anak yang paling cantik itu namanya Alikah. Ada anak satunya lagi yang tidak secantik kakaknya. Lalu karena keluarga Nabi Adam itu terbatas, syariat Adam itu masih membolehkan kawin silang antar keluarga. Jadi kakak menikahi adiknya, adik menikahkan. Tapi jangan langsung. Jadi misalkan kakak ke-1 dia menikahi adik ketiga, kakak kedua menikahi adik ke-4. Nah, kebetulan itu si Qabil dapat yang tidak dia sukai. Gitu. Si Qabil tidak sukai. Sementara Habil dapat Alikah jatahnya itu karena ketentuan. Tapi syariat ini tidak berlaku sekarang. Tidak boleh keluarga saling menikah, haram hukumnya. Syariat sekarang haram. Syariat Nabi Adam karena tidak ada orang selain mereka sahih. Akhirnya Nabi Adam menguji mereka, menguji kesalehan mereka dan kebaikan mereka. Silahkan kalian suguhkan kurban kepada Allah. Nah, Qabil ini karena memang orangnya sudah punya niat yang buruk dalam hatinya, kurbannya itu hasil palawija, hasil pertanian, tapi nugus baru bolen buru kulanas sebenarnya, kemudian gandum ya sudah supaan segala macam gitu, dikurbankan ke Allah di atas bukit. Nah, saudaranya Habil karena memang orang niatnya memang orang tulus, orang baik, dia menyerahkan kurban kambing yang besar, yang sehat, yang montok. Makanya keluar kata barokah. Barokah itu adalah montok lintuh gitu, ngadupruk begitu barokah. Nah, zaman dulu tanda diterimanya kurban itu kalau disambar api dari langit. Jadi kambing, lalu ada hasil tanah, hasil pertanian. Yang disambar api itu diterima kurbannya adalah kambingnya Habil. Kambingnya Habil. Sementara hasil pertaniannya Qabil tidak diterima. Tambah gedeg lagi, tambah marah lagi. Akhirnya fatawa'at lahu qatla akhi.
Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi, sampai terbersit dalam jiwanya qatla akhihi. Apa itu qatla akhihi? Gimana kalau saya bunuh saja saudara saya itu, adik saya? Gimana kalau saya bunuh saja? Tapi karena Habil ini orangnya soleh, ya silahkan kau bunuh saya, tapi dosamu adalah kepada Allah. Sehingga singkat cerita dibunuhlah itu Qabil oleh Habil. Habil oleh Qabil. Cara ngingatnya gini, Qabil pembunuh, karena Qabil huruf pertamanya Qaf. Qatala membunuh. Qabil qatil. Qabil itu orangnya, qatil itu pembunuhnya. Qaf yang membunuh adalah Qabil. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Makanya Qabil itu menanggung dosa pembunuhan dari zaman Adam sampai hari kiamat. Dosa jariah. Pelopor pembunuhan. Jariah itu. Pencontoh pertama pembunuhan. Itu Qabil, nauzubillah min dzalik. Adapun korban yang diterima Allah itu berupa kibas kambing besar disambar oleh api dan diangkat ke langit. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pengganti Nabi Ismail ketika lehernya sudah mau disembelih oleh Ibrahim, ketika mau watallahu lil jabin sudah diletakkan mau disembelih, wa fadainahu bidzabhin adzim, dan kami gantikan Ismail bidzabhin adzim, dengan kambing yang azim. Itu kambing adalah kambingnya kurban Habil yang diterima oleh Allah SWT. Allah jadikan ganti Ismail ketika mau disembelih. Ada keterangan itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ismail ketika mau disembelih digantikan oleh kambing yang dulu dijadikan kurban oleh Habil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu syariat Nabi terdahulu. Kalau tidak dikuatkan oleh syariat Nabi Muhammad, maka syariat zaman dulu tidak berlaku. Artinya urang ayeuna jangan kau naik ke bukit kemudian berkurban di atas bukit nungguan aya api untuk diluhur. Lamun aya api nyamber berarti diterima kurban, lamun teu itu syariat bukan syariat kita. Nu jelas mah mun nunda kambing di luhur pasti leungit. Pasti leungit. Di pautna sanes ku api, tapi ku bandar domba. Diambil gitu. Wallahu taala bisawab wa taufiquna illa billah. Al-hukmu rabbikum wal khata' minal syaitan. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.